Dahulu bangsa Belanda membeli rempah-rempah dari kota Lisabon, Portugis. Nah, di masa lalu Belanda masih di bawah kekuasaan Spanyol, namun terjadi revolusi 80 tahun, yang dimana selama 80 tahun itu Belanda memiliki konflik dengan Spanyol, yaitu perang bersifat agama, di mana Belanda menganut agama Kristen Protestan dan Spanyol menganut agama Kristen Katolik. Perang ini berlangsung dari 1568 sampai 1648. Perang tersebut kemudian menjadi perang ekonomi dan politik yang membuat bangsa Belanda harus pergi dari Portugis. Pada tahun 1585, Raja Philip II menutup akses jalan bagi kapal-kapal Belanda menuju Lisabon untuk membeli rempah-rempah. Hingga bangsa Belanda mencari daerah lain sebagai penghasil rempah-rempah. Bangsa Belanda mendapat informasi dari orang-orang Portugis bahwa di dunia timur terdapat banyak rempah-rempah. Dan kemudian bangsa Belanda membuat rute perjalanan menuju ke dunia timur. Willem Barents adalah orang Belanda pertama yang melakukan pelayaran ke dunia timur. Pada 1594, ia berusaha menuju belahan dunia timur melalui kutub utara. Perjalanan pertama Willem Barents dimulai dari Amsterdam, Belanda. Ia kemudian berlayar melalui Laut Barents yang kemudian diberi nama untuk menghormatinya, menuju wilayah Arktik. Tujuannya adalah untuk menemukan jalur timur laut, sebuah jalur laut yang menghubungkan Eropa dengan Asia Timur melalui kutub utara. Ia kemudian mencapai Novaya Zemlya dan Laut Kara, namun terpaksa berbalik karena kondisi es yang menantang. Pada tahun berikutnya, Willem Barents melakukan perjalanan kedua berangkat dari Amsterdam, Belanda. Mereka berlayar melalui Laut Barents mencapai Novaya Zemlya, sebuah kepulauan di Arktik. Kali ini, Barents berhasil berlayar lebih jauh ke timur daripada ekspedisi pertamanya, mencapai Karasea. Namun, mereka terjebak dalam es dan terpaksa berhibernasi di Novaya Zemlya selama musim dingin. Barents dan krunya membangun sebuah pondok kecil di pulau itu. Mereka menghadapi kondisi yang sangat sulit. Dengan suhu yang sangat dingin dan persediaan makanan yang menipis, Barents meninggal pada tanggal 20 Juni 1597 akibat penyakit yang dideritanya selama musim dingin. Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi Belanda ke Indonesia. Ia berlayar dari Texel pada 2 April 1595, mendarat di Isla de Mayo, Irlandia pada 19 April, dan melintasi Kepulauan Canaria pada 26 April. Tetapi, tak lama kemudian angin mati, dan mereka hanya bisa membuat kelajuan yang lambat. Mereka tidak melintasi Khatulistiwa hingga 4 Juni, dan tidak melihat Afrika hingga 2 Agustus. Mereka menuju pantai barat Afrika dan berlayar ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Pada Oktober, mereka mendarat di Madagaskar, di mana mereka terpaksa tinggal selama 6 bulan. Di sana, mereka kehilangan banyak awak kapal karena penyakit. Pada saat mereka pergi, 71 awak kapal telah meninggal. Pada tahun 1596, mereka berlayar menuju Samudra Hindia dan mencapai pantai barat Sumatera. Mereka melalui Selat Sunda, bukan Selat Malaka. Hal ini dilakukan untuk menghindari Portugis yang berada di India dan Malaka. Pada tahun 1596 pula, rombongan ini berhasil tiba di Banten. Akan tetapi, rombongan ini mendapat penolakan dari masyarakat dan pedagang setempat. Kondisi ini disebabkan oleh Cornelis de Houtman yang tidak menghormati masyarakat setempat. Akhirnya, rombongan ini diusir dari Banten dan melanjutkan pelayaran menyusuri pantai utara Jawa. Pada tahun 1597, rombongan Cornelis de Houtman memutuskan kembali ke Belanda. Mereka membawa banyak rempah-rempah untuk menunjukkan keberhasilannya. Nah, kembalinya rombongan Cornelis de Houtman ke Belanda menggunakan rute yang sama dengan rute perginya.
Jacob van Neck. Di bawah pimpinan Jacob van Neck, rombongan ini melalui rute yang sama dengan rute perjalanan yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman, yaitu dimulai dari Belanda menuju ke Laut Barat Afrika, kemudian ke Tanjung Harapan, dan tibalah mereka di Banten. Pada tahun 1598, rombongan tersebut tiba di Banten. Dalam memimpin ekspedisi tersebut, Jacob van Neck dibantu oleh Van Weyrwijk dan Van Heemskerck. Berbekal kepandaian berdiplomasi, rombongan ini berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh rombongan Cornelis de Houtman. Rombongan ini diterima baik oleh masyarakat Banten.